Dialog interaktif Kutai Barat menyapa, mengungkap fakta dan realita kehidupan. Kami bahas bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Kutai Barat menyapa hanya di RRI Sendawar. Ya, baik, selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun saat ini Anda tengah mendengarkan siaran kami dan yang menyaksikan melalui audio streaming RRI Playgo serta melalui fanpage Facebook kami di RRI Sendawar. Hari ini kami akan berbincang-bincang terkait dengan potensi pertanian yang ada di Kabupaten Kutai Barat dan hari ini kami berkesempatan hadir di stand pameran Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat ditemani oleh Pak Kepala Dinas Pertanian langsung, Bapak Alexander Samson, kemudian ada juga Kabid Tanaman Pangan dan Holtik Pak Maliki, kemudian Kabid Penyuluhan Pak Muhammad Firdaus dan ada staf bidang perkebunan Bung Husor Situmorang yang nanti akan berbincang-bincang bersama kita di dialog interaktif pagi ini berkaitan dengan potensi perkebunan. Mungkin saya langsung saja menyapa keempat narasumber kita yang sudah bersama di stand Dinas Pertanian. Ke Pak Kadis, silakan Pak dipegang mic-nya mungkin ya. Ya, selamat pagi Pak Kadis, menjelang siang. Ya. Seluruh warga Kutai Barat dan para pendengar sekalian dan para pemirsa TV yang berada di rumah, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Siap. Ada Pak Maliki, Kabid Tanaman Pangan dan Holtik, persis di sebelah saya. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi juga. Ya, saya ucapkan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Kutai Barat. Pertama saya ucapkan selamat HUT Kabupaten Kutai Barat yang ke-24 tahun. Semoga seluruh masyarakat dalam keadaan sehat walafiat dan kita dalam keadaan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih Pak Maliki dan ada Pak Muhammad Firdaus. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Para pendengar RRI Sendawar yang ada di mana saja berada. Yang mudah-mudahan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Meskipun cuaca mungkin sekarang lagi murung. Siap. Kemudian ada Bung Husor Situmorang. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya ucapkan kepada pemirsa RRI Sendawar dimanapun berada, khususnya di Kabupaten Kutai Barat. Selamat berjumpa bersama kami di sini. Semoga semuanya pemirsa dalam keadaan sehat dan beraktivitas seperti biasa. Dan tetap semangat menyambut HUT Kutai Barat yang ke-24. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, Bapak-Bapak, ini kebetulan memang Bapak-Bapak semua ini ya yang bersama kita pada pagi menjelang siang hari ini. Saya mungkin langsung ke Pak Kadis, tapi sebelum saya ke topik kita berkaitan dengan potensi pertanian, ini baru saja dilaksanakan Sendawar Beauty Cat Show ya, tahun 2023 oleh Dinas Pertanian sendiri. Itu Pak, seperti apa sih Pak acaranya yang baru saja dilaksanakan? Ya, jadi
Kami mengadakan sederhananya lomba kucing. Lomba ya. kucing, Ya, tapi nama acaranya tadi Sendawar Beauty Cat Show. Jadi acara ini kami adakan karena salah satu yang terkait dengan kucing ini adalah hewan kesayangan kita semua. Jadi saya kira dari data yang kami miliki, total kucing di Kutai Barat itu sekitar 15.300 ekor. Nah, jadi dengan jumlah seperti itu, ini jumlah populasi yang besar. Itu belum termasuk dengan kucing-kucing liar yang ada di jalan ataupun ada di lingkungan sekitar kita. Nah, kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduk kita 175.000, itu rasionya 1:9. Jadi satu ekor kucing itu hidup bersama dengan 9 manusia. Nah, kenapa ini jadi fokus perhatian kami? Karena kucing ini sangat akrab dengan kita. Ya, mereka bebas masuk dalam rumah kita gendong, kita peluk, kita cium dan sebagainya. Kadang kucing juga bisa tidur sama-sama kita. Padahal hewan ini juga mempunyai masalah, ya, diantaranya masalah terkait dengan parasit ataupun penyakit yang bisa dibawa oleh kucing. Seperti rabies mungkin Pak ya, termasuk? Ya, memang yang sangat kita kenal itu rabies. Oleh karena itu kami di Dinas Pertanian itu memberikan vaksin rabies kepada kucing-kucing. Tetapi selain rabies ada juga penyakit yang dibawa kucing itu termasuk yang kategori ringan, ya misalnya skebis. Skebis ini menimbulkan gatal-gatal. Ya, bahasa sederhananya kita bisa sebut koreng atau kudis. Oh gitu. Ya. Kemudian yang penyakit yang cukup gawat yaitu yang disebarkan oleh toksoplasma. Jadi kucing bisa menularkan itu ke manusia. Dan kalau misalnya wanita yang terkena toksoplasmosis itu bisa jadi kesulitan punya keturunan. Jadi susah punya anak. Jadi bagi remaja putri yang memelihara kucing harap perhatikan kebersihan kucingnya. Iya. Karena sebenarnya toksoplasma ini ada di dalam fesesnya kucing, ya, dalam kotorannya. Nah, kadang-kadang kita kurung kucing kita abaikan kebersihannya, barangkali ada kotoran, kemudian dia tidur di atas kotorannya sendiri, kemudian kucing ini kita gendong, maka dari situlah kita bisa tertular. Jadi bukan karena kita langsung berurusan dengan fesesnya, tidak, tapi dari proses itu. Dan dampak lain kalau toksoplasma ini pada bayi ibu yang sedang hamil bisa kemungkinan bayinya terkena hidrosepalus, yaitu yang kepalanya besar. Nah, kami menganggap ini persoalan serius, sehingga kami mengadakan lomba beauty show. Lomba kucing ini, saya singkat saja lomba kucing ya, dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Pentingnya memelihara kucing agar kucingnya sehat, sehingga kita juga pemiliknya bisa sehat. Itu. Yang kedua tentu saja ini upaya Dinas Pertanian untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Karena memang kami selama ini banyak berinteraksi dengan masyarakat Kutai Barat melalui kegiatan-kegiatan program pembangunan di bidang pertanian. Nah, ini salah satu juga usaha mendekatkan ke masyarakat luas, ya. Dan juga kami memperkenalkan bahwa kami juga mempunyai fasilitas klinik hewan. Itu puskesmas, pusat kesehatan hewan yang berada di Jalan Pertanian, sehingga bagi para pemilik kucing atau hewan apa saja bisa saja dibawa untuk penanganan kesehatannya ke klinik tersebut. Baik. Ya, tadi tidak hanya sekedar lomba, tapi ada edukasi seperti itu Pak, penyuluhan juga di situ Pak ya, di kontes kucing ini. Dan memang populasinya banyak Pak ya, cukup banyak di Kutai Barat. Iya, banyak. Jadi dari 15.300 tadi, yang sudah divaksinasi itu 6.800 ekor. Nah, dan banyak ini yang belum divaksin. Banyak. Dan ini komunitas kucing di Kutai Barat ini termasuk yang besar. Jadi kami merasa gembira, antusiasme masyarakat begitu besar dalam menyambut lomba kucing ini, di mana jumlah peserta sampai dengan hari ini tadi sebanyak 71 ekor. Kebetulan kami pernah hadir di lomba kucing di tempat lain, di kota yang lain itu hanya sekitar 25 peserta. Jadi kita gembira dan kita berharap melihat antusiasme yang besar ini kita jadikan event tahunan. Siap. Ya. Baik, terima kasih Pak Simon. Nah, oke, kita kembali ke pokok topik kita berkaitan dengan potensi pertanian yang ada di
Kabupaten Kutai Barat ini. Mungkin saya kembali ke Pak Kadis. Seperti apa nih Pak gambaran pertanian kita di Kutai Barat Pak? Baik, jadi saya mulai dari kita lihat secara global dulu. Bahwasanya pertanian di Kutai Barat ini merupakan salah satu sektor yang penting. Ya. Di mana sumbangan kita terhadap PDRB Kutai Barat itu di angka 14%. Nah, dan juga kita lihat bahwasanya pertanian kita ini ketika terjadi COVID itu relatif tidak mengalami gangguan. Jadi ini termasuk sektor yang tangguh. Ya. Nah, terkait itu tentu di pertanian yang kita lakukan ini dalam pengertian luas, ada bidang peternakan, kemudian ada bidang TP tanam pangan hortikultur, dan ada bidang perkebunan, dan juga tentu untuk meningkatkan sumber daya dari pelaku usaha pertanian itu ada bidang penyuluhan. Ya, bidang penyuluhan juga Pak ya. Artinya potensi pertanian di Kutai Barat ini bukan cukup Pak ya, sangat baik Pak ya. Untuk masyarakat kita Kutai Barat kembangkan seperti itu Pak. Karena tadi seperti Bapak katakan di masa COVID aja tetap bertahan ini di sektor pertanian. Nah kemudian yang menjadi program unggulan Pak dari Dinas Pertanian di dunia pertanian ini apa Pak? Iya, jadi ada beberapa program unggulan nanti akan disampaikan oleh bidang secara lebih detail. Misalnya seperti bidang peternakan, kita ini termasuk dari klaster untuk pengembangan sapi. Ya, jadi sapi. Kita harapkan populasi ternak kita terus bertambah. Dan untuk itu kita punya usaha ternak sapi yang dilakukan oleh masyarakat ini, oleh kelompok-kelompok pemelihara sapi itu ada, bahkan prestasinya sudah sampai tingkat nasional atau daerah ya. Ya, jadi juara 1 provinsi. Di provinsi kita itu juara 1 untuk kategori yang pemeliharaan sapi dengan sistem yang digembalakan, dilepas di lahan eks tambang seperti itu. Dan juga ke depan ini kita juga akan mendirikan badan usaha milik petani ya. Dalam hal ini kita inisiasi justru dari pemilik ternak sapi Pak ya. Itu pendanaannya dari dinas langsung atau swadaya nanti? Kalau kegiatan yang terkait dengan program di bidang peternakan memang biayanya dari kita, dan juga ada juga bantuan dari provinsi. Kalau bantuan dari pihak lain ada. Beberapa tahun yang lalu kita pernah menerima misalnya bantuan kandang sapi, itu pernah kita terima. Begitu juga dengan bidang perkebunan dan bidang hortikultur. Kita sepertinya banyak juga menerima bantuan, entah itu berupa benih maupun bibit ataupun juga alsintan, alat seperti traktor pertanian dan sebagainya. Pupuk, termasuk yang itu tadi Pak ya, yang mau dibuat itu badan usaha milik petani tadi. Itu penyertaan dari dinas langsung ke petani. Mungkin bisa dijelaskan karena boleh Pak. Ini ya Pak Kabid Penyuluhan, silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi BUMP ini adalah badan usaha milik petani. Ini sebenarnya istilahnya sudah lama juga. Kurang lebih seperti pengembangan ekonomi kelompok itu CAP ya, kalau tidak salah. Dan ini memang salah satu program yang mungkin sekarang kembali digalakkan lagi. Jadi supaya apa ya? Supaya kelompok tani ini. Oh, dulu pernah ada Pak ya? Dulu ada, cuma mungkin istilah yang lain. Kelembagaan ekonomi petani dulu bahasanya. Tapi sekarang badan usaha milik petani, dan ini diharapkan kelompok tani ini mereka bisa berusaha tani yang mungkin skalanya lebih besar. Jadi betul-betul ke orientasi bisnis. Nah, ini yang diharapkan. Jadi BUMP ini adalah gabungan dari beberapa, minimal 2 atau lebih kelompok tani atau gabungan kelompok tani. Mereka bermerger membentuk suatu badan usaha. Itu berfokus kemana Pak? Ada sektor tertentu sebenarnya gitu? Tidak, ini juga ada sektor bisa tanaman pangan hortikultura, bisa juga peternakan, perkebunan, kombinasi dari itu bisa. Tapi untuk kita yang saat ini memang yang kita fokuskan di bidang peternakan. Karena kita melihat potensi
di Kutai Barat. Iya, iya. Karena kalau kita melihat di Kutai Barat ini ya untuk saat ini ya konsumsi daging memang masih kita masih tergantung Dari luar. dan ini sangat paling kita kebutuhan sekitar 18% konsumsi pangan yang berupa daging, telur itu yang disuplai dari Kutai Barat. Dalam Sisanya sendiri. dari luar daerah. dan ini tentunya juga kondisi seperti ini menyebabkan harga kebutuhan Tinggi. ya bahan-bahan konsumsi seperti daging mau telur itu kan nilainya lebih tinggi. Jadi diharapkan nanti ini menjadi satu potensi prospek yang bagus bagi Ya. para peternak di Kutai Barat supaya mereka bisa menghasilkan sendiri atau terlibat dalam kegiatan itu. Dan BUMP ini untuk saat ini memang target kita di tahun 2023 ini sekitar bulan November atau mungkin bulan Desember kita sudah membentuk BUMP dan saat ini sudah proses pengurusan akta yang kebetulan juga difasilitasi oleh Sekretariat BUMP Nasional. Iya. Jadi sekarang persyaratan sudah kita penuhi. Sekarang proses mereka untuk menyiapkan akta notaris nanti dan kalau ini terrealisasi, Kutai Barat akan menjadi kabupaten pertama di Provinsi Kalimantan Timur yang membentuk BUMP. BUMP. Ya, Wah, mantap seperti itu. sekali, Pak. Berarti sudah ini prosesnya kalau sudah masuk ke sana bisa selesai tahun ini, Pak, atau? Ya, kita targetkan tahun ini memang harusnya seperti itu karena ini kan ada tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapannya kalau untuk pembentukan BUMP ini sebenarnya sudah kita mulai dari akhir 2019. Terus manfaatnya sebenarnya apa sih, Pak? Badan usaha milik Iya. petani ini kenapa baru Kabupaten Kutai Barat yang pertama kali dikaltim, Pak? Sebenarnya ya kalau untuk lingkup Provinsi Kalimantan Timur Kutai Barat ya. Karena ini saya sedikit awalnya di tahun 2019 itu sekitar bulan Desember. Iya. Itu waktu itu kita mengundang ada 2 ahli, pokoknya yang mereka yang memang berkompeten dalam mengurus BUMP. Iya, iya. 2019 tapi karena ada pandemi Covid itu baru kita mulai lagi tahun 2021. Proses itu 2021 kita adakan sosialisasi, Ya. kita undang beberapa waktu itu perwakilan dari peternak dan juga pengusaha pemilik sarang walet. Jadi setelah di 2022 kita sebenarnya sudah kita anggarkan tapi karena ada refocusing Iya, iya. anggaran kalau nggak salah Pak ya. Anggaran, heeh. Di tahun 2022 itu karena ya ada hal-hal yang lain memang kayaknya memang harus kita alokasikan ya. Jadi di tahun 2023 baru kita kembali dan proses tahapannya kita sudah melakukan bersama dengan Sekretariat BUMP Nasional pada bulan September. Kita mengadakan sosialisasi lagi, kita mengundang kurang lebih sekitar 40-an, Iya. 40 perwakilan dari petani. Kemudian kita melakukan studi lapangan. Ya. Jadi ke lapangan itu di kelompok tani di Silungura, Banteng Perjuangan dan satu Parnajaya itu di Kampung Muhur. Kemudian satu di Kampung di Moratai itu ada kelompok tani Rada Sango. Itu kita ya semacam observasi lah. Observasi di lapangan. Kemudian juga ada kelompok tani Karya Mandiri, kelompok tani terus kelompok tani yang ada di Bangunsari. Iya. Juga ada kita kunjungi. Kemudian ada kelompok Argomulyo. Jadi prosesnya kita ya lumayan kita observasi, kemudian kita setelah kita melakukan kunjungan lapangan, kita menganalisis lagi. Kami mengadakan pertemuan dengan pihak BUMP Nasional pada saat itu langsung ketuanya Pak Edi Waluyo, Profesor Dr. Edi Waluyo itu kita mengadakan pertemuan dan kita mengambil satu kesimpulan bahwa kita apapun kondisinya kita bentuk dulu. Ya. Kita bentuk dulu dan tahapannya ada penyiapan berita acara dan sebagainya dan itu juga sekarang sudah kita penuhi dan kita menunggu. Oke.
Ya, seperti Siap, itu. siap, siap. Baik, di sini juga ada Kabid Tanaman Pangan dan Holtik Pak Maliki. Saya ke Pak Maliki dulu Pak ya, mohon izin. Ya, kalau tadi sudah ada upaya yang bakal dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat untuk membentuk Badan Usaha Milik Petani, Badan Usaha Milik Petani. Nah, kalau kesiapan dari bidang Holtik atau ya bidang pangan dan Holtik sendiri menghadapi berbagai mungkin tantangan ke depan dan juga bakal dibentuk Badan Usaha Milik Petani ini seperti apa, Pak? Ya baik. Untuk sektor tanaman pangan, di bidang tanaman pangan dan hortik, yang pertama dalam rangka kita melindungi lahan-lahan yang ada, terutama lahan yang sudah existing, ini kita buat mulai tahun ini kita melakukan penyusunan peta lahan pertanian pangan berkelanjutan, Pak. Dan ini kita harapkan ke depan ini bisa tertuang di dalam peraturan bupati, Perbub, untuk melindungi lahan-lahan kita yang sudah masyarakat kelola, terutama lahan sawah. Nah, tentu selanjutnya kita harapkan nanti setelah itu bisa dibuat perda sehingga lahan-lahan yang ada ini betul-betul dilindungi dan kita betul-betul menjaga pangan kita. Jadi dengan adanya Perbub ataupun perda ini betul-betul bisa melindungi lahan pertanian kita. Sehingga ke depan diharapkan masyarakat bisa menjaga lahannya dan terlindungi, sehingga kita harapkan tidak ada lagi alih fungsi lahan ke depan. Dan ini yang lebih penting karena dengan adanya perkembangan Kabupaten Kutai Barat ini tentu ada sektor-sektor yang lain, baik perkebunan maupun tambang atau yang lainnya. Tetapi kita harapkan khususnya lahan pertanian kita, sawah tentunya kita betul-betul ini bisa dilindungi. Artinya tidak dialih fungsi lahan. Itu harapan kita ke depan, Pak. Iya, alih fungsi lahan ini kan, Pak, bagaimana pertanian melihatnya? Karena kan ini juga salah satu bentuk investasi mungkin, Pak ya, ke Kabupaten Kutai Barat. Kemudian dari Dinas Pertanian sendiri untuk melindungi agar tidak terjadi hal seperti itu. Ini gimana kalau Dinas Pertanian melihat itu, Pak? Ya, kami sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat, artinya khususnya lahan-lahan existing, terutama lahan sawah ini diharapkan tidak dialih fungsi lahan, artinya tidak digunakan untuk sektor lain, tapi khusus untuk tanaman pangan. Oh, gitu. Nah, itu sudah kita lakukan sosialisasi dan ditindaklanjuti lagi dari kita sudah melakukan selain sosialisasi, nanti diharapkan itu bisa dituangkan di dalam Perbub tadi, Pak. Baik, baik. Ini perlindungan dalam artian tadi melindungi supaya tidak dialihfungsikan oleh perusahaan seperti itu, Pak ya. Perusahaan-perusahaan sawit yang ada di Kutai Barat. Nah, kalau potensinya sendiri, Pak, untuk tanaman pangan dan holtik di Kubar bagaimana, Pak? Iya, untuk lahan sawah kita ini sudah kita lakukan identifikasi, itu tercatat sekitar 3.000 lebih khusus untuk lahan sawah. Kemudian yang potensi lahan bisa dikembangkan baik lahan sawah maupun lahan kering itu berkisar 117.000 hektar. Dan ini sangat potensi, artinya potensi yang belum dikelola itu cukup besar. Nah, oleh sebab itu ke depan kita ingin lahan ini bisa masyarakat dikembangkan, terutama lahan kering, dan ini bisa dikembangkan untuk hortikultura. 3.000 hektar itu, yang belum tadi 117 itu tersebar di 16 kecamatan, Pak? 16 kecamatan itu hasil identifikasi dari tim LP2B. Oke. Yang ada yang belum terkelola di kecamatan mana, Pak? Ini kan ada baru 3.000 nih dari 117 tadi. Iya. Di kecamatan mana? Yang 3.000-an itu khusus untuk sawah, lahan sawah. Oh gitu. Nah, yang di luar itu yang potensi lahan kering yang 117.000. Baik, baik. Lahan kering ini apakah dia termasuk yang dikelola masyarakat secara mandiri gitu, beda, Pak? Ya, yang mereka bikin ladang-ladang itu? Betul. Oh gitu. Nah, diharapkan juga untuk
potensi untuk lahan kering ini bisa dikembangkan ke depan, terutama untuk hortikultura, sayur-sayuran maupun buah-buahan. Dan kita lihat antusias masyarakat petani sudah mulai mengembangkan hortikultura ini. Iya. Misalnya kita lihat pengembangan buah-buahan. Nah, misalnya semangka di sini ada foto-fotonya, artinya cukup bagus. Yeah. Artinya untuk buah-buahan, khususnya misalnya semangka itu tidak perlu didatangkan dari luar. Artinya tanah kita cukup bagus, sudah dimulai dan petani sudah mulai berhasil. Oh, gitu. Nah, ini bisa meningkatkan pendapatan daripada petani. Iya, kalau untuk produksinya sendiri bagaimana, Pak? Produksi tanaman pangan holtik kita di Kubar ini. Iya, yang selama ini semua produksi yang dihasilkan petani itu diserap oleh pasar. Bahkan masih kurang. Masih kurang, Pak ya? Iya, bahkan ada sudah yang menjual keluar. Misalnya produksi tomat, cabai ini, kemudian semangka juga. Kadang-kadang kalau di luar Kutai Barat itu kosong, mereka bisa supply sampai ke sana. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak. Di sini juga ada Bu Husor, staf di bidang peternakan, perkebunan. Iya, tadi sempat disinggung masalah peta ya. Kalau kita ngelihat di samping Bung Husor ini ada peta juga. Peta apa nih, Bang? Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami yang ada di samping kiri saya atau di depan kita ini. Ini adalah peta indikatif areal bernilai konservasi tinggi di dalam izin perkebunan. Jadi selain kita mengejar produktivitas dari kelapa sawit terutama, kita juga di dalam amanat undang-undangnya yang sudah diberikan ke kita juga melindungi areal berhutan yang ada di dalam izin perkebunan. Jadi sudah kita laksanakan sejauh ini selama hampir dari 2018 lebih kurang 5 tahun ini kita berproses sampai dengan akhirnya kita bisa membuat peta ini dan peta ini ditandatangani oleh Pak Bupati. Jadi peta ini adalah peta indikatif yang menunjukkan areal bernilai konservasi tinggi dengan surat keputusan Bupati Kutai Barat nomor 800.005-12.0.1489/2021 tentang penetapan peta indikatif areal dengan nilai konservasi tinggi di dalam areal peruntukan budidaya perkebunan yang ditandatangani pada tanggal 30 Oktober tahun 2021. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mendengar apa yang digaungkan selama oleh Gubernur Kalimantan Timur Pak Isra Nur pada waktu itu yang bercerita tentang FCPF Carbon Fund, itu adalah kegiatan yang kita laksanakan. Jadi seluruh kabupaten kota se-Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan itu dan Kutai Barat kebagian untuk melindungi 63.535 hektar areal berhutan di dalam izin perkebunan yang ada di seluruh Kabupaten Kutai Barat. Dengan itu kita bisa mendapatkan benefit dari Bank Dunia berupa dana kompensasi carbon trade tadi atau carbon fund itu senilai 22 juta US dollar dan kurang lebih kemudian dana tersebut kembali ke kita dalam bentuk kegiatan program di Kabupaten Kutai Barat tahun ini kurang lebih hampir 6 miliar atau 5 miliar sekian. Pengembangan aja Pak Bang? Ya, pengembangan nanti kita membuat kegiatan untuk monitoring evaluasi di areal-areal perkebunan ini apakah sudah benar-benar dilindungi. Kita melihat areal-areal berhutannya benar-benar dijaga, kemudian kita pemeriksaan juga dokumen-dokumen kelengkapan mereka karena ini dokumen penilaian ini dilakukan oleh pihak ketiga, artinya tim expert yang memang ada di kegiatan konservasi ini. Jadi konservasi di dalam areal berizin perkebunan. Jadi seperti itu penjelasan tentang peta ini. Jadi selain kita mengejar produksi, kita juga mengejar yang namanya perlindungan terhadap nilai konservasi tinggi. Ya, ini untuk perkebunan berkelanjutan ke depannya. Jadi itu mungkin saya dapat sampaikan. Dasar hukumnya yang pertama saya sampaikan Undang-Undang 39 nomor 2014 tentang perkebunan. Kemudian Permentan 11 tahun 2015 tentang ISPO. Dan terakhir ini Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2018
tentang perkebunan berkelanjutan. Jadi ini dasar hukum dalam pelestarian biodiversity dan konservasi dalam kawasan perkebunan. Terima Kalau kasih. di Kubar sendiri untuk luasan perkebunan yang menjadi ranah mungkin dari Dinas Pertanian. Kalau luasan perkebunan kita kurang lebih ada hampir ada 42 izin 42 dengan izin. nilai dengan nilai konsesi itu seluas hampir kurang lebih 600.000 hektar. Jadi tapi itu tidak semua bisa dimanfaatkan itu ya tadi ada konservasi tinggi di dalam perkebunan atau HCV HCS-nya yang dilindungi sehingga di sana ada tempat pelestarian satwa-satwa lokal yang ada di sana, baik itu tumbuh-tumbuhan maupun hewan yang ada. Jadi Siap. seperti itu. Oke Bang, saya kembali ke Pak Kadis. Kita sudah ngomong masalah peta. Ini kan kalau kita ngelihat yang di stand Dinas Pertanian bukan hanya peta, ada beberapa, bahkan ada produk ini Pak. Produk hasil, ini apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak, produk dari mana ini Pak? Yang sebelah sana itu ada telur, itu dari bidang peternakan, itu pelaku usahanya adalah masyarakat. Kemudian ini ada kerupuk ya, kerupuk kulit sapi dari pelaku usahanya ada di Sumbersari. Kemudian ini adalah CPO atau crude palm oil, ini merupakan hasil olahan dari sawitnya. Itu ada buah sawitnya itu ada di luar, itu kok tidak salah beratnya sekitar 40 kilo lebih. Iya. Satu tandan itu. Nah itu diolah jadi CPO. Nah CPO inilah nantinya yang akan diolah menjadi produk turunannya. Diantaranya berupa minyak goreng, kemudian margarin, dan juga produk-produk makanan yang lain. Iya. Nah itu. Kemudian kita juga punya produk hortik, di belakang ini ada kakao, ada buah naga, ada jeruk. Dan ya itu ada sayur-sayuran, ada tomat dan juga terong ya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kabid, salah satu potensi kita tadi adalah semangka. Ya memang kita sekarang ini sedang berusaha menghapus image bahwasanya jadi petani itu susah. Saya ingat ketika saya kuliah itu seringkali petani itu memberikan nasihat kepada anaknya, nak, kamu jangan jadi petani seperti bapak, kamu jadi insinyur. Makanya petani dulu suruh anaknya sekolah tinggi-tinggi supaya bisa hidupnya lebih baik. Nah, tapi kalau kita lihat salah satu contoh hortik ya, misalnya kayak seperti semangka, ini harga jualnya memang kalau kita lihat murah ya, hanya 7.000 per kilo. Ini harga fluktuatif ya. Itu 7.000 itu harga dibeli di kebun. Nah, tetapi kalau kita misalnya panen bisa sampai 20 ton. Nah, 20 ton itu artinya 20.000 kilo. Dikalikan dengan 7.000 itu sekali panen itu bisa 140 juta. Panen kotor. Padahal untuk menghasilkan buah sampai 20 ton, kita asumsikan saja satu buah semangka beratnya sekitar 5 kilo. Berarti kita hanya butuh sekitar 4.000 buah. 4.000 buah. Dan tanaman ini kalau dari segi life cycle-nya pendek. Sekitar ya 75 hari lah sudah panen. Jadi setiap 75 hari sudah bisa menghasilkan uang dalam jumlah yang memadai. Nah, memang pelaku usaha di bidang pertanian ini masih belum belum pandai memilah-milah komoditas mana sebenarnya yang mempunyai nilai peluang jual gitu ya. lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan. Oh gitu. Nah, itu, ya. Jadi kita memang harus memperhatikan pertama komoditasnya dulu. Ini yang kita kembangkan ini dibutuhkan masyarakat tidak? Permintaannya bagaimana? Jadi kita harus lihat kalau permintaan tinggi berarti itu bagus kita kembangkan. Siap. Tapi kalau dari pembinaan ke masyarakat bagaimana Pak yang sudah dilakukan Dinas Pertanian? Ini kan ternyata masyarakat sekarang ini belum bisa memilih mana potensi pertanian yang bagus untuk dikembangkan, terutama untuk mendapatkan harga yang tinggi tapi dengan cost yang pengeluaran yang kecil seperti itu. Tapi nanti dulu Pak dijawab terkait dengan pembinaan itu, kita jeda sejenak. Ayo dodo ado hoy ai ayo dodo hayo dede
Kedua kue ay pinarantut saribu some masaratu siya ngemput kali ay ngemput no ngempun panando hoy hoy hulut na muling saik nga dohoy ay jadit ganik ngay mulik ponjok nga jadit nantak makadasino da 5 tahun lepan na lalo juwe sakat na rumpat na lat ay anganoy makada kapuk bujur aduh ay mamalumpok adalah kabanwa atanu jaya pembangunan zaman yakan masih turas aduh ya Allah itu RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Saya Epek Yapan, Bupati Kutai Barat.
mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk hadir dan mensukseskan perhelatan akbar Hari Ulang Tahun Kabupaten Kutai Barat yang ke-24 tahun 2023. Kita tingkatkan rasa persaudaraan dan gotong royong serta mendukung pembangunan IKN untuk hari esok lebih baik daripada hari ini. Pagi hari di Sendawar bermandikan embun, sore hari bermandikan senja untuk Kutai Barat yang berulang tahun. Bertambah umur, masyarakat sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Edianto Arkan, Wakil Bupati Kutai Barat. Atas nama masyarakat Kutai Barat mengucapkan selamat ulang tahun Kutai Barat ke-24. Semoga kita terus bersama menjaga keutuhan dan solidaritas sesama anak bangsa untuk menunjang pembangunan IKN di Provinsi Kalimantan Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, baik pendengar, Anda masih bersama kami di frekuensi 103,3 MHz dan melalui siaran kami di Facebook RRI Sendawar. Tadi berkaitan dengan pertanyaan saya untuk pembinaan ke masyarakat atau sosialisasi ke masyarakat untuk mengubah pola pikir masyarakat tentang pertanian. Ini mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Firdaus. Silakan Pak Kadis. Pada para petani memang kita buka mindset mereka bahwasanya melakukan usaha tani itu tidak bisa asal-asalan. Yeah. Jadi semua harus melakukan usaha tani itu pakai perhitungan. Dalam pengertian ya kita hitung biaya produksi berapa, mulai dari pembukaan lahan, pengolahan tanah, kemudian pupuk, bibit, lalu biaya pemeliharaan dan sebagainya berapa. Dan memang harus ada hitung-hitungan seperti itu karena ini kita menjalankan usaha. Jadi tidak bisa kita tidak melakukan menjalankan usaha itu asal-asalan saja. Nah, jadi ini perlu kita buka wawasan pada petani karena kebanyakan petani itu selalu keluhan bahwasanya usahanya merugi sehingga akhirnya enggan. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya kita harus melakukan segmented market atau kita mencari sebenarnya segmen mana yang kita masuk. Apalagi dalam menghadapi contoh sederhana IKN yang akan banyak penduduknya itu pasti kebutuhan pangan akan sangat banyak. Nah, kita lihat di sana kebutuhannya apa. Karena sebenarnya kita dengan kabupaten kota lain itu kita bersaing sebenarnya antar kabupaten menjadi mitra dari IKN. Dalam hari ini kita adalah di klaster pertanian. Maka kita harus bersaing melihat keunggulan kooperatif kita seperti apa. Tadi secara sederhana misalnya kita punya semangka sudah bagus dan memang semangka itu sampai sekarang itu demand masih tinggi. Artinya kita bisa supply di situ. Dan saya secara objektif pernah icip-icip buah semangka dari kabupaten kota yang lain. Saya heran yang punya kubar lebih manis. Manis siap. Itu saya pasti ada rahasia dari yang yang bertani. Nah, kemudian untuk petani ini perlu kita juga buka wawasan mereka. Oleh karena itu melalui bidang penyuluhan itu diberikan semacam pelatihan-pelatihan dan sebagainya, bahkan juga diikutkan serta mungkin studi tiru dan sebagainya atau mengikuti pameran itu maksudnya untuk membuka wawasan mereka. Ya, bahwasanya bagaimana usaha tani ini bisa sejahtera. Seperti itu. Dan juga saya kira selain dari pemerintah, saya kira kita semua ini yang namanya mendidik diri sendiri itu sebenarnya tidak selesai dengan berakhirnya kita sekolah terus tidak mendidik diri. Salah satu cara kita mendidik diri kita sendiri, kita menambah wawasan. Kita misalnya bisa melihat perkembangan komoditas pertanian ini sekarang ini trennya apa begitu. Jadi sekarang ini tren masyarakat itu ingin menjaga kesehatan melalui pola makan yang sehat. Makanya mereka sangat memperhatikan
pola makan yang berimbang. Dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan serat kasar dan sebagainya itu diperoleh dari sayuran dan buah-buahan. Oleh karena itu kalau kita perhatikan sekarang ini banyak orang yang kios-kios buah itu ada di mana-mana. Karena masyarakat sudah sadar bahwasanya konsumsi buah ini sangat penting bagi kesehatan. Nah disitulah ketika kita melihat ada kebutuhan seperti itu, maka kita masuk. Ya. Dan tentu beberapa jenis komoditas buah itu tidak mengenal musim. Nah ini untungnya seperti tadi disampaikan ada pepaya California tidak mengenal musim, sekali berbuah dan berbuah terus. Begitu juga dengan semangka asal diproduksi terus menerus, hasilnya ada. Nah jadi demand itu selalu ada. Ya. Nah saya kira ya kita semua memang harus selalu mengupdate ya, scaling up kita punya pengetahuan sehingga kita bisa belajar dari mana saja. Apalagi sekarang sudah zamannya internet, ya coba lihat di internet apa yang ada, ketik saja kata kunci terkait komoditas apa, bagaimana caranya. Ya. Nah itu. Tapi Pak, mindset ini dia berpengaruh nggak dengan kondisi? Misalnya kan masyarakat itu berpikirnya saya mau bertani, tapi saya nggak punya lahan. Kayak apa caranya gitu? Saya mau bertani, kemudian punya lahan tapi nggak ada modal. Nah itu pengaruhnya seperti apa sih Pak kalau yang seperti itu? Iya, makanya sekarang itu ada terminologi usaha tani. Tadi ada juga disebutkan badan usaha milik petani. Jadi mindsetnya itu sudah seperti pengusaha. Tetapi di bidang pertanian. Karena kalau di dalam pengusaha itu, saya tidak punya lahan. Apa solusinya? Pinjam, sewa, atau beli? Kalau misalnya pinjam, nanti apakah bagi hasil atau bagaimana? Jadi artinya tetap saja bisa mempunyai. Karena kalau seorang pengusaha itu bagi dia adalah bagaimana menyatukan semua faktor-faktor produksi itu dan akhirnya bisa menghasilkan sesuatu, tidak harus milik dia sendiri. Jadi katakan misalnya kita ingin menjadi petani semangka, padahal kita sendiri bukan seorang petani. Kita bisa hire nanti bagi hasil, mungkin pakai tanah kita. Dan mengenai akses permodalan, saya kira sekarang banyak kok di bank-bank pemerintah itu yang ada kredit usaha tani yang bisa diakses. Oke. Baik. Ada mungkin yang ingin ditambahkan Pak Firdaus mengenai pembinaan ke masyarakat selaku Kepala Bidang Penyuluhan, Pak? Pembangunan pertanian ini bukan hanya sekedar bagaimana kita bisa mendekatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian. Nah, tapi yang sebenarnya harus kita awali dulu, yang harus kita mulai dari bagaimana kita mempersiapkan sumber daya manusianya. SDM petani dalam ini sebagai pelaku utama di bidang pertanian memang perlu wawasan, ilmu yang harus mereka miliki ya supaya mereka bisa menerapkan pertanian yang mungkin saat ini sudah menjadi acuan, anjuran di dalam budidayanya gitu. Oleh karena itu, kita juga kami dalam hal ini di bidang penyuluhan, kami punya fungsi utama kami adalah menyelenggarakan kegiatan penyuluhan. Jadi kegiatan penyuluhan itu bertujuan adalah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dari petani itu sendiri. Nah, tentunya kalau mereka sudah memiliki wawasan yang cukup, itu otomatis apa yang mereka usahakan tentunya akan memberikan hasil yang lebih banyak lagi. Gitu. Nah, makanya di bidang penyuluhan kami mempunyai 167 tenaga penyuluh. Dan tenaga penyuluh ini kita tempatkan di wilayah kerja penyuluh pertanian. Jadi ada dari 194 WKPP, kita memiliki 167. Jadi memang kalau kita lihat masih kurang, tapi sebenarnya enggak. Karena tidak semua kampung ataupun kelurahan itu yang memiliki potensi di bidang pertanian. Nah, jadi dengan 167 itu, nah inilah yang mereka ini sebagai ujung tombak pembangunan pertanian yang kita tempatkan di kampung-kampung dan keluar mereka yang melakukan pembinaan kepada petani. Jadi tujuan penyuluhan itu adalah jangka pendeknya adalah mengubah mindset perilaku daripada petani itu supaya mereka sadar untuk bisa menggunakan teknik budidaya yang baik. Kemudian kalau jangka panjang tentunya
Kalau mereka sudah menerapkan teknologi pertanian seperti itu, dampaknya adalah ke produksi dan produktivitas hasil pertanian yang mereka usahakan tentu akan meningkat. Dengan yang meningkat tersebut otomatis kesejahteraannya. Saya sedikit menyinggung apa yang dibilang Pak Kadis tadi. Memang pentingnya kita memberikan edukasi kepada petani itu bagaimana mereka ya sebelum mereka baru cocok tanam, tentu mereka harus bisa yang mana kira-kira komoditi ini yang compatible, yang memang cocok di lahan mereka dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Nah itu yang harus kita berikan pemahaman kepada mereka melalui penyuluh. Kemudian juga bagaimana penyuluh ini bisa menggiring pemikiran dari para petani ini, paling tidak begini, kalau kamu mengusahakan seperti ini ada analisis usahatannya seperti apa. Jadi ada seperti itu. Iya Pak, oke. Nah yang jadi pertanyaannya Pak, selama ini sepengetahuan Bapak, sepengalaman Bapak di lapangan, yang apa ya, yang menjadi persoalan di petani ini apa Pak? Saat ingin bertani, apakah mereka bertani itu hanya untuk mengelola lahan, hanya untuk kebutuhan keluarga, atau memang bisnis Pak yang menjadi pemikiran? Iya, mereka, memang secara garis besarnya ya, mungkin kalau kita bisa lihat kebanyakan petani masih banyak ya. Petani di Kutai Barat ini yang subsisten. Jadi mereka hanya sekedar ingin survive, ingin memenuhi kebutuhan pangannya tanpa harus membeli. Nah, sebenarnya kan inilah yang fungsi daripada penyuluh ini yang bisa merubah perilaku mereka itu. Mindset mereka, kalian ngapain ini capek-capek ya untuk makannya. Nah sekarang saatnya kalian bagaimana yang kalian usahakan itu tuh bisa memberikan profit, memberikan berorientasi bisnis. Nah ini yang coba kita pahami, dan sekarang memang sudah banyak petani-petani yang mereka sudah menerapkan pertanian anjuran seperti ini, kemudian menggunakan bibit unggul, sistem pertanian terpadu, kemudian pemberantasan OPT, organisme pengganggu tanaman secara terpadu, dan itu akan berdampak terhadap usaha mereka, hasil pertaniannya itu. Nah itu yang ini yang kita harapkan. Siap, baik. Saya ke Pak Maliki terkait dengan tanaman pangan dan holtik di Kutai Barat ini, yang saat ini mungkin masyarakat masih belum banyak yang memahami yang mengenai apa sih tanaman pangan, apa sih holtik, mungkin Pak bisa dijelaskan Pak? Ya, untuk sektor tanaman pangan itu pertanian yang biasa dilakukan oleh masyarakat, yaitu bersawah, padi sawah, kemudian padi ladang. Nah ini yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat turun temurun, terutama padi ladang. Tapi yang lainnya Pak, yang bisa dikembangkan untuk tanaman pangan itu apa Pak? Selain tadi? Ya, yang utamanya dua komoditi itu, artinya padi sawah dan padi ladang. Itu yang kita harapkan, karena itu yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat, yaitu beras. Nah kemudian yang untuk hortikultura termasuk sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah itu yang juga perlu kita memberikan perhatian kepada masyarakat, supaya ini juga harus dikembangkan, karena ini merupakan sektor unggulan untuk ketahanan pangan. Kalau jagung, umbi-umbian gitu Pak? Ya sama, termasuk ubi jalar itu sudah ada dikembangkan di Nyuwatan. Kemudian yang jagung itu khususnya untuk jagung pipil, itu setiap tahun kita bantu untuk bibitnya, karena dari jagung inilah yang merupakan makanan ternak. Jadi kita siapkan itu untuk pakan ternak. Nah dari pakan ini bisa dikembangkan ternak, terutama unggas, ayam. Nah itu, jadi ada keterkaitan dari sektor peternakan ke tanaman pangan tadi. Seperti itu. Tapi yang paling diminati Pak masyarakat Kutai Barat ini apa Pak? Kalau padi kan memang menjadi kebutuhan masyarakat sejak dari dulu Pak. Kalau dilihat ini memang sektor hortikultura ke depan ini, terutama sayur-sayuran dan buah-buahan ini. Kalau kita lihat itu antusias masyarakat sudah mulai banyak yang mengembangkan, seperti tadi semangka, kemudian timun,
tomat, sayur-sayuran itu tidak perlu kita datangkan dari luar. Yeah. Jadi dari hasil produksi masyarakat itu bisa memenuhi untuk kebutuhan pasar di Kabupaten Kutai Barat. Tapi ada yang dijual keluar juga Pak ya? Ada. Untuk skala bisnis tadi. Ya mungkin saya ke Bung Husor ini Bung. Sebelum saya akhiri karena waktu yang membatasi. Atau ada telepon ya teman-teman? Ada telepon? Pak Hanye? Oke, sebentar Bang Husor. Silakan Pak Hanye. Halo. Oh, coba sini handphonenya. Oh jaringan. Oh telepon ya. Ya jaringannya nggak bisa ya. Kalau di stand ini di TBS memang kurang bagus. Ya ke Bang Husor, yang menjadi tanaman perkebunan kita di Kutai Barat ini apa saja Bang sampai saat ini? Ada berapa produk unggulan di Kutai Barat. Yang pertama kita ketahui bersama itu karet yang sudah ada dari tahun 82 ya di Kutai Barat. Kemudian yang terbaru dan lagi in sekarang ini kelapa sawit. Jadi baik itu perkebunan besar swasta maupun perkebunan plasma mandiri masyarakat yang dibuat oleh masyarakat sendiri. Jadi dua itu. Kemudian ada juga kakao, kopi dan juga kelapa dalam. Selain itu, kalau kopi kita lihat di depan ada produk kopi, ini salah satunya produk kopi Linggang. Ini adalah produk turunan yang sudah dihasilkan dari perkebunan kopi yang ada di Kecamatan Linggang Bigung ya, di Kampung Melapeh. Kalau saya tidak salah. Jadi kopi Linggang. Oke. Dan Bapak Ibu bisa mencoba ini, mendapatkannya ada di stand Dinas Pertanian atau nanti bisa ke Linggang. Harga Bang, harga berapa? Untuk harga ada tertera di situ Pak, saya juga kurang hafal. Baik, ini sekalian promosi ya. Pak Camat harus melihat ini supaya nanti RRI juga. Mungkin saya tambahkan sedikit tadi Pak Bang. mengenai yang konservasi di dalam perkebunan. Jadi kenapa penting sekali konservasi di dalam izin perkebunan? Yang pertama memang ya kita komitmen untuk menjaga areal-areal yang memang harus dilindungi, seperti hutan masyarakat, hutan-hutan untuk masyarakat mencari ramuan untuk prosesi upacara adat, sehingga itu tetap ada lestari di sekitar kampung yang berbatasan langsung dengan izin-izin perkebunan. Itu yang pertama. Kedua, ya kita menjawab juga keraguan dunia tentang kelapa sawit di Indonesia, terutama Kalimantan Timur yang tidak ramah terhadap lingkungan, karena black campaigns tentang sawit Indonesia yang tidak ramah lingkungan ini sangat gencar sekali di sana. Jadi di luar, di Eropa maupun di Amerika, sehingga kita bisa menjawab dengan perlindungan konservasi di dalam perkebunan ini dengan ada dua cara yang dilakukan. Pertama, sertifikasi ISPO dan RSPO. Jadi keduanya ini memiliki nilai, yang satunya lokal Indonesia dan yang RSPO-nya adalah secara global. Jadi salah satu syarat utamanya untuk mendapatkan kedua sertifikasi ini harus memiliki areal nilai konservasi tinggi atau HCV, HCS di dalam izin perkebunannya yang dilindungi. Jadi itu saya tambahkan. Terima kasih. Itu berlaku juga untuk perusahaan-perusahaan swasta Pak ya? Itu berlaku, diwajibkan bagi seluruh perusahaan besar swasta yang ada di Kutai Barat ini, yang beroperasi di Kutai Barat dan seluruh Kalimantan Timur juga, karena ini program Provinsi Kalimantan Timur untuk perkebunan. Karena masyarakat kan juga punya kebun sendiri ya. Di masyarakat juga seperti itu, kita arahkan untuk jika memang areal-areal konservasi itu tidak bisa dibuka, jangan dibuka, karena itu nanti akan berdampak kepada masyarakat itu sendiri, lingkungan sekitar mereka. Siap. Penelpon ya, kita sapa penelpon kita, Pak Hanye ya. Selamat pagi Pak Hanye. Selamat siang sudah ya? Siang ya. Halo. Jadi sedih juga saya lihat pameran kita ini sepertinya belum siap. Jaringan empot-empotan. Nah, siap. Seharusnya hal-hal semacam ini harus disiapkan. Nah, disiapkan bagaimana kita mau mempromosi daerah kita untuk IKN, sementara jaringan begini, bojor-bojor. Terus saya juga lihat pas pembukaan pameran masih ada yang sibuk fok, ada yang gergaji, apa, tumpi, bujur apa dibikin selama ini, kok tidak siap sepertinya. Nah, jadi saya malu dengan apa yang dikatakan oleh Pak Bupati.
Apa kata KTP petani tapi Lombok serai beli. Nah, coba memanfaatkan halaman lahan kita. Kita punya lahan. Nah, saya terinspirasi dengan Kepala Dinas Pertanian dari Kutai Timur. Beliau namanya Sugiono, dulu PPL di PRPTE di Barong Tongkok. Jadi kata beliau kalau mau mau memajukan petani, Kepala Dinas Pertanian itu harus banyak di lapangan, becek-becekan di lapangan bersama petani untuk membina petani. Saya lihat lahan kita di Kutai Barat ini luas, tetapi dengan saudara kita, mereka pinjam lahan kita menjadi lahan produktif. Mereka bisa bangun rumah di kampung halamannya, bisa pulang naik pesawat. Etam apa dah? Nah, hanya melihat saja. Nah, saya berharap kalau bisa petani-petani kita ini dilatih. Ya, karena petani kita ini kan petani tradisional. Dilatihlah menjadi petani yang maju. Nah, saya juga mau tanya ini. Tadi masalah perkebunan. Seperti apa kebun plasma yang janji perusahaan-perusahaan perkebunan sawit itu. Jadi supaya tidak ada dusta di antara kita, tolong evaluasi janji-janji mereka itu. Jangan sampai janji-janji itu akan menjadi masalah. Nah, terus saya lihat pameran di Dinas Pertanian itu saya sedih. Apa John Deere itu nutupi naik ke tangga itu. Seharusnya mohon maaf John Deere itu ada di tempat yang ada tenda. Nah, di situ ada hand traktor, masyarakat bisa lihat, bisa pura-pura nyupir. Wah, kan banyak orang-orang pencitraan sekarang kan. Itu harapan saya. Terus yang terakhir, harapan saya Pak Jokowi mau datang ke Kabupaten Kutai Barat. Tapi mohon maaf ini Bapak Kadis ya, bukan saya menggurui, Bapak pintar. Kalau saya pintar sudah saya jadi orang hebat. Tetapi saya kepengen Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, bagaimana menampilkan produk-produk pertanian Kabupaten Kutai Barat, menampilkan seperti ubi jalar, menampilkan segala serai, menampilkan singkong, menampilkan beras. Nah, dari Dinas Perikanan menampilkan ikan jelalat, ikan berbagai macam ikan lah, produk-produk pertanian perikanan dengan yang lain-lain. Artinya kita siap untuk menjadi lumbung pangan IKN. Nah, tetapi mau siap jadi lumbung IKN kalau kita tidak ada jalan sama aja bohong. Jadi kami berharap infrastruktur akses jalan pendekat dari Kem Baru Kendesi menuju ke Saltek itu segera dibangun. Kenapa? Itu harus dibangun. Ya nanti mungkin saja Pak Jokowi, Pak Presiden atau Menteri nanti mau makan durian, pergi ke Lingau, pergi ke Longiram, ke Kampung Anah, macam kan bisa saja. Tetapi kalau tidak ada jalan, kisahnya aja. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat siang Pak Hanye. Ya, mengingat waktu kita juga sudah bakal berakhir di sesi dialog interaktif siang hari ini. Saya sekalian meminta Pak Kadis menjawab sekaligus closing statement terkait tadi apa yang disampaikan oleh Pak Hanye. Beberapa yang saya tangkap Pak Kadis, bahwa Kepala Dinas Pertanian harus terjun langsung ke lapangan, kemudian menyinggung juga masalah John Deere yang di stand pameran, dan usulan dari Pak Hanye baik Dinas Pertanian, tanaman pangan, bagaimana pas Pak Jokowi nanti datang bisa menampilkan hasil-hasil produk pertanian kita. Ya silakan Pak Kadis sekaligus closing statement Pak. Yang pertama Pak Kadis Pertanian harus sering-sering turun ke lapangan. Iya, baik, terima kasih. Salam kenal dengan Pak Hanye ini. Saya kadang-kadang kalau setel radio ya beliau yang termasuk pendengar yang aktif. Jadi saya kira mengenai turun lapangan, saya itu memang biasa di lapangan Pak. Jadi bagi saya tidak ada hal yang baru bagi saya, bahkan saya sampaikan kepada staf-staf saya. Nah, kalau ada waktu saya lowong, silakan ke lapangan, bawa saya ke lapangan. Dan saya sudah mengunjungi beberapa daerah, tentu saja belum sempat semuanya karena saya juga baru saja menjabat jadi Kadis Pertanian. Jadi saya masih mempelajari dulu data-data apa yang sudah kita lakukan, kemudian apa yang bisa lakukan ke depan. Menaik lapangan Pak, saya tidak ada masalah karena memang saya sendiri basicnya juga orang yang biasa di lapangan. Lalu mengenai
John Deere ya, sebenarnya itu bukan John Deere ya, itu Iseki. John Deere itu kan dari merek salah satu traktor John Deere sebetulnya. Nah, tapi kita sebutnya John Deere. Nah, kebetulan traktor kita ini ada di depan, kenapa kita taruh? Sekali lagi ini hanya masalah teknis, keterbatasan tempat. Karena banyak sekali peserta pameran ini, ratusan stand, sehingga kita ini banyak sekali Pak yang mau kita pamerkan. Jadi kita manfaatkan saja space-space yang ada. Jadi ada yang kita taruh seperti Bapak katakan di bawah tangga dan di depan tangga. Tetapi bagi saya nggak masalah Pak itu kena hujan, kena panas. Karena memang traktor itu harus tahan dengan lingkungan yang keras di lapangan. Beda kalau misalnya kendaraan penumpang ya memang harus itu. Jadi saya kira tidak ada masalah, toh ini juga hanya untuk pameran. Kemudian berikutnya mengenai materi pameran, isi pameran memang kita juga berusaha menampilkan semaksimal mungkin. Tetapi karena space ini terbatas, tapi kami usahakan Pak berapa hari ke depan kita akan tambah lagi. Memang di sini ada 3 tandan sawit itu yang beratnya lebih 40 kilo itu juga sudah makan space. Kemudian ada juga segala log dari jamur, kemudian ada produk-produk pertanian, ada juga buah pisang, buah kelapa dan sebagainya. Tapi kami terima kasih atas masukannya Pak. Dan yang terakhir, pertama untuk masyarakat kalau mau konsultasi silahkan bisa datang di stand pameran kami, atau kalau mau datang juga ke Dinas Pertanian. Kami tunggu di sana. Lalu harapan saya bagi masyarakat Kutai Barat, mari kita tingkatkan produksi pertanian dan produktivitas pertanian, sehingga kita bisa menjadi sejahtera melalui pertanian. Dan tadi Bapak minta supaya semakin banyak yang ditampilkan. Kami ada Pak, tahun depan kami akan mengadakan PEDA, itu bidang pertanian 2025 di Kubar Pak ya? Di Kubar sebagai tuan rumah. Jadi di situ kami bisa pamerkan semuanya Pak. Ya sapi, kambing, babi, semuanya bisa kami pamerkan karena lahan pamerannya cukup luas. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada warga masyarakat Kutai Barat yang telah mengikuti, mendengarkan siaran ini. Mari kita bangun pertanian kita menjadi pertanian yang tangguh. Terima kasih. Satu lagi tadi Pak, ketinggalan itu mengenai janji kebun plasma, mungkin bisa dibantu Bang Husor nanti menjawab juga. Baik, terima kasih. Sepengetahuan saya, kita sedang membenahi terkait dengan isu-isu plasma, kebun plasma yang yang sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk memenuhi 20% dari perolehan izin yang mereka dapatkan. Jadi kita sedang membenahi dalam arti yang sudah berjalan, yang sudah ada, memang sudah cukup baik, tapi memang masih ada yang kurang. Jadi kita harus perbaiki dari hal bagaimana pola pembagian kebun plasma yang memang sering menjadi gangguan usaha perkebunan ini. Jadi saya rasa itu, dan ke depan kita akan terus benahi bagaimana agar perusahaan ini benar-benar komitmen membangun 20% dari perolehan lahannya untuk plasma yang diperuntukkan bagi masyarakat. Dan ini tentu akan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat sekitar kebun tersebut. Terima kasih. Terima kasih Bang Husor. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam sesi dialog interaktif pada siang hari ini. Dan tadi seperti disampaikan Pak Kadis, satu poin penting bagi masyarakat yang ingin mengetahui tentang informasi pertanian, bisa langsung datang ke stand pameran Dinas Pertanian di bawah Lamin Tunjung, Pak ya, di bawah Lamin Tunjung, Taman Budaya Sendawar. Ada banyak informasi jika masyarakat ingin datang dan mengetahui tentang dunia pertanian yang ada di Kutai Barat. Ada kita buka untuk konsultasi, karena kita ada penyuluh kita tempatkan di situ. Siap, masyarakat juga bisa berkonsultasi mengenai pertanian karena di sini ada penyuluh-penyuluh yang ditempatkan di stand pameran Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat. Demikian dialog interaktif kita pada siang hari ini. Saya Mikael dan kerabat kerja yang bertugas. Selamat siang, saya kembalikan ke studio. Demikian dialog interaktif Kutai Barat menyapa.